pada saat sosial media mulai naik, menurut gue siapapun bos tuh akan gini, cek dulu deh sosial medianya, walaupun belum menjadi prosedur ya, supaya ngeliat nih anak lurus nggak gitu ya, atau nih anak tantrum nggak, suka tantrum nggak. Dan kebaca banget orang yang di depan kita manis, pas kita lihat di media sosialnya kita kaget, ini orang yang sama atau enggak sih? Coach kasih solusi. Coach Rene, Saya terhenti gitu, kenapa sih? Kaget tadi ini. Gue mau nyapa lo tiba-tiba langsung kayak tersedak sesuatu berita yang sempat rame. Ini alasan suami Cut Intan Nabila check-in ke hotel usai lakukan KDRT. Ini kalau digeser-geser tuh katanya ketahuan. Ini bukan bongkar aib ya, karena memang udah konsumsi publik yang karena begini, ini adalah bukti-bukti yang tertuang. Tapi ada banyak siapa yang harus kita sih, ambil pelajaran ya. Dia siapa ya? Lakinya jujur gue nggak tahu. Kalau mantan istrinya, gue ngomong mantan ini kayaknya udah cerai harusnya ya. Harusnya ya. Selebgram. Jadi maksud gue memang yang mau gue bahas tuh gini Coach. Ini kan part lo juga mengenai tentang karyawan, kantor, karir, bos ke karyawan dan seterusnya. Karena banyak sekali karyawan yang berangkat dari rumah mukanya satu, nyampe kantor mukanya dua. Oh, kenapa? Beli di jalan satu atau gimana? Ya begitulah kan, paling kan sekarang apalagi kalau gue nggak dapet jabatan gimana ya? Bagi-bagi jabatan, kok gue nggak dikasih sih? Macam-macam lah. Nyampe kantor juga gitu kan? Kok gue nggak naik sih posisinya? Kan gue udah duluan dan seterusnya. Nah maksud gue gini, kenapa nyambung ke berita yang ini? Kan banyak sekali orang-orang yang dimunculkan di sosial media ini yang kalau bahasa temen gue kemarin bagus banget, gue ngakak lagi. Aduh lupa lagi gue. Kemarin pas lagi bercanda lagi ngopi. Kalau gue bilangnya tuh nggak? Apa? Cosplay happiness. Cosplay happiness juga baru lagi tuh, bagus tuh. Cosplay sukses. Iya. Cosplay harmonis. Iya. Jadi yang kita tampilkan, yang kita ingin publik lihat itu kaitannya dengan yang bagi image yang kita ingin proyeksikan, tapi belum tentu kayak begitu, makanya. Itu dia apa temen gue tuh kayak ada disinggung tadi, bagus juga cosplay happiness gitu ya, cosplay kan bukan jadi diri dia sendiri, tapi ada juga yang istilahnya kayak apa ya bahasa gampangnya, dia analogikan ke editing lah. Nah ini foto yang udah bukan edit ya, hidup lo yang belum diedit sama hidup lo yang udah diedit apa gimana gitu, gue ngakak. Edited life. Iya gitu-gitu. Gue bilang kayak ya Allah, jadi kayak kita foto ya. Tapi bukan gitu. Kan lo juga termasuk yang banyak harus menampilkan diri sebagai content creator ya. Ini justru gue pengen nanya ke lo, gimana sih lo ngejaga tetap bisa otentik? Karena ini akan jadi bahas obrolan kita ya, dalam memilih orang, dalam memilih pasangan, dalam memilih calon anak buah, atau kalau mau milih perusahaan. Lo mesti bedakan antara image yang dia ingin publik tahu sama image nyatanya dia kayak gimana. Ya politisi lah selalu memberlakukan ini gitu ya. Caranya gimana sih sebenarnya? Mulai dari mana sih coba? Gue pengen nanya dulu kan, lo selalu punya. Gue kalau ngelihat kan ada beberapa orang yang emang tugasnya mengabadikan momen lo gitu ya, untuk bisa dapat yang bahasa lo apa sih waktu itu gue belajar dari lo tuh doorstop gitu, dimana harus impromptu, harus setiap saat gitu. Itu gimana sih? Apa hidup lo harus on camera terus atau gimana sih? Enggak, bukan on camera ya. Kalau yang gue tangkep kan bukan juga kayak yang harus muncul enggak. Tapi gue gini, ini tuh kan dua mata pisau. Kalau yang kayak kan harmonis banget ya kayaknya. Betul. Nah kalau di gua tuh mewakili, mungkin gue nggak tahu nih sepakat apa enggak gitu ya sama konten kreator yang lainnya. Kalau konten kreator tuh yang gue pakai tuh pakemnya bukan hal-hal yang cosplay atau bukan diri kita yang muncul, justru kebalikannya. Sangat drastis, justru 180 derajatnya. Apa yang bedanya? Muncul itu yang memang otentiknya elu. Kalau di konten kreator tuh kayak begitu, misalnya lu seorang pakar keuangan, ya udah bahasnya keuangan aja. Memang kan nggak dibuat-buat. Nah itu loh. Gua misalnya bahas tentang brand atau UMKM, ya udah itu aja. Nah, makanya kalau gatel gua misalnya main sama anak apa segala macam itu mayoritasnya adalah di IG story yang udah kelewat 24 jam aja udah selesai. Memang karena gua pengen seru-seruan, udah lagi pengen ini apa segala macamnya. Tapi tanpa mengubah ke authenticity-nya atau otentiknya gua sebagai konten creator yang fokus di bidang itu. Nah, kan ada go ahead. Nggak apa-apa. Kalau yang kayak muncul mesra tapi sementara enggak, sebenarnya kan sepakat nggak nih para konten creator seluruh Indonesia? Justru itu di luar dari kami, bahasanya di luar dari konten creator. Gue nggak tahu itu apa. Ya nggak tahu juga konten creator yang nampakin kemesraan tapi tidak. Masa gitu? Mungkin kalau lo kan konten lo adalah UMKM
dan tadi brand. Iya. Mungkin konten dia adalah kemesraan, Apa yang mau didapat? keharmonisan. Apa yang mau didapat? Tips and trick. Iya, gue juga. Ya apa dulu nih? Makanya gue nanya lu gitu. Kalau kan. konten kreator kan ada si pelaku konten yang membuat konten creation yang ujung-ujungnya kita clear semua di sini. Yang ujung-ujungnya bermanfaat buat penonton. Makanya ada 6 pilar tuh. Anyway ada 6-nya tuh, 2-nya tuh adalah education sama inspiration. Right. Nah, gimana how to biasanya cara, tips, trik, bagaimana langkah, kiat-kiat itu kan. Kalau inspiration kisah tobat, kisah hijrah, kisah sukses. People wanna hear people story lah. Basicnya itu, orang-orang pasti pengen denger cerita orang. Gue ngangkat dulunya dia kayak gimana. Itu dan sisanya 4-nya yang lain-lainnya. Nah, ujung-ujungnya semuanya akan memberikan manfaat buat orang. Nah, kalau yang menunjukkan kemesraan tapi sementara tidak, manfaatnya di mana? Nah, gue nggak tahu tuh. Gue nanya justru. Gue merasa begini, kan kayak kejadian seperti ini ya, betapa banyak kita melihat konten tanpa harus mengatakan dari spesifik content creator yang menunjukkan hal-hal tertentu dengan mereka yang nyatanya nggak kayak begitu. Iya. Jadi pada saat mereka tampil happy ya cosplay happy, pada saat mereka tampil sukses ya itu cosplay sukses. Jauh banget dari keadaan aslinya. Gue biasanya kalau ngukurnya tuh pada saat ketemu orangnya tuh kayak gimana. Ya, kalau di konten tuh kayak bisa ada orang yang galak banget, tapi pas ketemu, so what's your problem? Nggak ngomong, gitu ya. Ada beberapa kali itu gue seperti itu. Okay. Jadi kalau gue ngelihatnya, gue ingin bahasnya hari ini tuh justru ada hubungan antara, kalau di ilmu psikologi itu ada namanya attachment sama authenticity. Tadi authentic lu udah bahas. Iya. Yang satu lagi attachment. Attachment itu adalah kebutuhan lu untuk nyambung, attach dengan satu image tertentu atau dengan ketetapan tertentu yang menurut lo membuat lo diterima. Jadi kayak lo MKM, lo brand gitu kan. Makanya lo ada attachment ke arah sana dengan orang-orang yang ngomongin itu. Di sisi lain, lo juga tetap harus menunjukkan authenticity seorang Derry. Jadi ini tarik-tarikan nih antara si authenticity sama si attachment. Nah, kadang-kadang authenticity-nya hilang sama sekali. Kenapa? Untuk bisa mendapatkan attachment. Attachment-nya adalah supaya gue dapat likes, supaya gue dapat dapat macam-macam. Ada ini deh, Ashley Madison. Ya, Ashley Madison tuh case yang heboh banget. Kenapa? Ashley Madison ada ininya, ada dokumenternya di Netflix. Jadi ini adalah, maaf ya, ini sama sekali bukan ajakan ya. Dia kayak situs yang ngajak orang yang sudah menikah untuk berselingkuh. Wih, konyol. Kok gitu? Tertutup. Hah? Gitu. Dan yang menarik adalah ada satu content creator waktu itu yang belakangan ketahuan waktu si Ashley Madison site itu tuh, nama situs ya, dihack dan dibuka namanya, nama orang-orang penggunanya. Muncullah satu nama content creator yang menunjukkan selama ini bahwa dia harmonis dan istrinya nggak tahu sama sekali. Lu bisa ngebayang nggak? Ya. Ini gue nonton dokumenter ini ya, epic banget. Karena ada orang yang akhirnya bunuh diri. Kenapa? Karena dia ternyata pastor. Hah? Pendeta. Hubungannya apa? Iya, kan nama dia ada di situ. Sementara di sisi lain dia pendeta. Sementara dia tuh kayak pendeta, koreksi kalau gue salah, kan ngasih siraman rohani gitu ya. Iya. Tapi kenapa dia bunuh diri gitu ya? Iya, itu juga menarik ya. Tentunya, tapi maksud gue tuh begini. Berapa banyak di antara kita yang selama ini terdistraksi oleh kebutuhan menampilkan image yang kita pengen, tapi kita nggak seperti itu. Dan itu yang menurut gue beresiko, karena suatu saat akan kembali lagi ke lo sih. Makanya kata-kata di sini apa jargonnya ya? Ada lies sama skandal ya. Yes, sex lies scandal. Dan akhirnya ditutup si Ashley Madison ini. Gitu. Dan itu kisah nyata ya? Kisah nyata bro. Ini 2016 atau gimana. Jadi benar-benar orang yang tidak diduga-duga. Ada orang yang kita duga juga sih, tapi banyak juga yang tidak diduga-duga yang menampilkan pesona yang harmonis, dekat dengan istri, tapi ternyata kayak yang tadi, tukang mukulin istri, atau tukang apa tadi bahasa lo, BO. Open BO. Bahasa ya kan? Gue kesannya gue yang rutin ya, booking online. Iya kan? Dia gitu lagi dia. Orang-orang banyak yang ternyata taunya maupun cowok sama cewek, si oknum-oknum ini, si cowoknya adalah suka booking, tapi dia berbagi kemesraan sama istrinya. Jadi gitu. setiap kali posting sih menurut gue harus ditanya, seotentik apa sih lo dalam posting itu? Gitu. Nah, ini menarik coach.
Jadi salah satu gue nggak tahu lu nyampe apa enggak gitu ya. Lu kan istilahnya pakar Tua. human lah, people lah, manusia, tentang HR atau human capital, nanti kita bahas di sini. Jadi sekarang ternyata teman-teman gue di mumpung startup. gue inget ada 3 CEO juga di situ yang ketahuan dan akhirnya dia dipaksa resign. But anyway, lo mesti nonton. Nih. Oke. Ya, nyambung banget. Iya. Jadi gini, sekarang tuh katanya dijadikan salah satu acuan untuk menerima orang itu dicek sosial medianya. Iya. Di zaman dulu kan ya udah lo interview. Ini kita ngomong interview ya, interview pekerjaan ya. Ya udah mungkin tanya jawab skill apa segala macamnya, nego gaji, ya udah lu dipanggil apa enggak. Sekarang teman-teman gua startup founder apa segala macamnya, dia bilang bahwa salah satu syarat untuk dia diterima adalah dicek sosial medianya. Gue sempat ketawa, kan tapi kan bisa juga fake apa segala macam ya. At least kita tahulah dia sehari-harinya seperti apa segala macamnya. Maksud gua, menurut lu setuju nggak dari sisi untuk lu kan yang biasa ngomong tentang people plan apa segala macam gitu terkait sosial media itu menjadi acuan? Iya, maksud gue gini, mulutmu harimaumu kan, tulisanmu ya celakamu. Oke. Orang ya kita sebut aja Kang Emil kan. Ridwan Kamil. Iya kan, yang sekarang lagi mau ke Jakarta kan. Tweet-tweet dia tentang Jakarta kan diangkat lagi. Angkat lagi ya. Bener nggak? Jadi maksud gue gini, itu nggak berlaku cuma buat pekerjaan, tapi hidup itu akan terus hidup loh. Komentar-komentar itu akan selalu hidup dan menurut gue baru aja sekarang dijadikan bagian dari prosedur. Tapi dulu mulai pada saat sosial media mulai naik, menurut gue siapapun bos tuh akan gini, cek dulu deh sosial medianya walaupun belum menjadi prosedur ya. Supaya ngeliat nih anak lurus nggak gitu ya, atau nih anak ini nggak suka tantrum nggak, dan kebaca banget orang yang di depan kita manis, tabiatnya baik, sopan santun. Pas kita lihat di media sosialnya kita kaget, ini orang yang sama atau enggak sih? Pada saat dia marah dia bisa maki-maki, dia bisa jelekin orang, dia bisa posting foto serampangan. Dan ya itu jadi sistem kontrol sih. Walaupun yang sebaliknya juga mengerikan nih. Yang sebaliknya semuanya sangat tertata, sangat terjaga, sangat edited, sampai kita nggak tahu aslinya kayak gimana. Gitu. Jadi kalau gue ngeliat lu nih jadi ada 2 ekstrim nih. Dan dua-duanya bisa dimanfaatkan untuk ngelawan lo lagi. Berarti nggak melulu di sosial media pada saat lo ngelihat foto ini kayaknya kan potret keluarga ideal gitu kan. Iya. Ya kan? Aduh, sian. Ya kan, di sisi lain ternyata ini cuma satu momen dalam kehidupan dia, yang selebihnya ternyata jauh dari seperti ini. Nah, yang jadi pertanyaan, apa sih yang membuat dia merasa harus terus memposting ini gitu kan? Maksud gue gini, kalau lo ada masalah dan lo memposting yang sebaliknya dengan menafikan, meniadakan masalah lo, ya di satu sisi sih emang lo berusaha tampak baik ya, tapi apa nggak nipu diri sendiri gitu kan? Itu yang jadi crucial sih menurut gue. Dan berapa banyak di antara kita dalam posting tuh otentik. Jadi mendingan nggak usah posting. Ini tentang karir ya. Gue sih kalau ngelihat dari bagaimana terdistraksinya kita saat ini. Lo tahu ya, gue pernah ngomong ya, apa yang kita baca, kita simak, kita tonton dalam 24 jam sekarang itu jauh lebih banyak dibanding yang kita simak, kita tonton seumur hidup kita. Kalau kita hidup di era sebelum gadget. Oh ya? Yes. Jadi umur lu tuh dulu bisa 70 tahun, 74 tahun. Apa yang lo simak, lo tonton seumur hidup lo. Gile. Itu gambar yang lo tonton. Kan zaman dulu gambar belum ada kayak moving picture gitu ya. Yeah. Ya apalagi terus sekarang short video sekarang gini. Every second. Lo tadinya orang cuman mau 5 menit jadinya 5 jam gitu kan. Scroll down terus kan. Jadi we talk about this distraction. Kalau yang belum nonton, kita bahas tentang bukunya Nir Eyal saat itu. Dan saat ini yang gue ingin angkat lebih ke, gue rasa kalau nggak hati-hati, kita kehilangan otentisitas kita tanpa kita menyadarinya. Kita udah nggak nyadar, kita udah nggak otentik sama sekali. Tapi kita ngerasa otentik karena kita merasa yang jati diri kita sebenarnya ini. Jadi kita hidup di awang-awang gitu, tau nggak sih? Hidup di impian. Gitu. Bukannya ngeberesin problemnya, bukannya ngenuntasin problemnya, lu malah terus menunjukkan yang bukan lu, tapi lo paksa itu gue. Itu potret gue. Bukan bro, itu cosplay lo. Oke. Buat kawan-kawan yang udah terlanjur seperti itu gimana? Ya mungkin ini buat nasihat gue juga gitu ya. Artinya ya gak bakal denger juga sih kayaknya ya. Ya mungkin lu bisa sampein kali ada temennya, saudaranya. Nggak, maksud gue mungkin lu udah kelihatan nih bahwa saudaranya deh,
kan gini, nggak mungkin teman dekatnya, keluarganya dia yang memang notabene-nya di ruang lingkup dia ya, pasti tahu lah, pasti tahu. Cuma ya dia silent aja. Pasti tahu lah kalau mungkin, ya ini jangan contoh yang dia mulu deh, karena kesannya gimana gitu ya. Tapi secara umum pasti kalau lu tahu bahwa adik lo, kakak lo digituin sama ipar lo gitu kan, which is pasangannya dia, pasti lu tahu, tapi lu pasti bungkam lah. Nah, tapi maksud gue adalah, gue nggak tahu dari sisi faktor orang ketiga kah, atau mungkin dari diri lu sendiri, atau mungkin dari pasangan lo, biar ini nggak berlarut. Maksud gue, kasihan juga orang-orang seperti ini. Lu bisa kasih tips nggak? Makanya salah satu hal yang paling menarik, dan ini gue akan sangat menikmati ngecek lo ya sebagai orang advertising, orang branding gitu ya. Apa sih? Advertising tuh kan bahasanya advert ya bro. Kata dasar itu kan advert. Tahu nggak advert itu artinya apa? Bahasa distract. Oke. To advert is to distract. To distract you from the focus that you should have. Dari fokus yang harusnya ada, jadi lo mendistract itu. Makanya istilah orang zaman dulu, kalau lo masih ingat pas kita mulai internetan, surfing, masih ingat nggak? Masih ingat nggak? Karena dari situs yang ini, terus lo tiba-tiba ada clue untuk ke sana, lo masuk ke sana, terus pindah lagi ke sana. Itu zaman dulu. Kalau yang sekarang kan di satu platform yang namanya TikTok kah, atau di satu platform yang namanya Instagram kah, di mana kalau dulu lo cuma ngelihat foto kan, baca tulisan. Tapi yang sekarang kan yang lebih populer apa? Reels kan? Video. Yang lebih populer video, dan bukan video. Kalau dulu kan kita nyimak video bisa film gitu kan. Kita nunggu sampai film berikutnya keluar. Film Lord of the Ring malah harus nunggu berapa tahun sebelum dia keluar, Harry dan Potter. kita tonton sepenuhnya gitu. Sementara kalau sekarang ukurannya kan 15 detik atau bahkan lebih pendek lagi. Kalau misalnya lo nggak tertarik, langsung kan, langsung di scroll gitu kan. Nah, lo bisa ngebayangin nggak sih? Lo pernah bertanya nggak sih dampak itu kepada psyche lo, kepada kejiwaan lo tuh kayak gimana? Iya kan, kebutuhan lo untuk senantiasa surfing, untuk cari yang lain lagi, untuk bisa dapetin that boost of dopamine gitu ya. Kalau ada sesuatu yang lucu, lo ketawa dan lo akhirnya cuman sebentar terus lo swipe lagi, dan mencari lagi untuk bisa mendapatkan kenikmatan itu. Dan berapa banyak orang yang akhirnya mendedikasikan hidupnya untuk mengontenkan sesuatu untuk bisa mendapatkan itu, which menurut gue sih sah-sah aja, asal lu punya tata kendali atas satu authenticity dan attachment itu tadi. Oke. Karena kalau enggak, drifting. Nah, bahasanya itu drifting. Kan surfing itu kan drifting. Semakin lama lo drifting, nggak tahu-taunya lu bukan cuma di sungai, lu udah di tengah laut, lu nggak tahu jalan kembali. Kemana-mana tuh. Efeknya apa? Efeknya adalah gini. Efek yang paling dirasakan, lu nggak tenang justru. Lu jauh dari rasa tenang. Lu mudah resah. Lu gampang bosen. Lu mudah terusik, reaktif banget. Iya kan? Nah, hal-hal kayak gitu. Kayak tangan tuh gatel kalau ini kayaknya, kalau ada sesuatu istimewa yang terjadi antara lu sama gue, ya, atau lu sama istri lu deh, menakutkan gue lu sama gue gitu ya. Lu sama istri lu, kebutuhannya bukan lu terus menikmati momen itu, kebutuhannya adalah justru lu ingin menampilkan momen itu ke publik. Ya, sesekali sih nggak apa-apa ya. Tapi pada saat itu udah menjadi apa ya? Menjadi prosedur yang mengkhawatirkan kan nanti apa istri lo keberatan nggak gitu kan. Ini menarik kan ya. Jadi aduh, makanya ya gue juga jawabannya nggak tahu sih. Dan sistem kontrol terbaik ada di lo gitu, untuk tahu apakah lo udah kebablasan atau belum. Gue kagetnya adalah ketika misalnya gue denger cerita temen gue mengenai iya dia baik-baik aja kelihatannya, tapi tiba-tiba apaan kemarin baru curhat sama gue. Berapa banyak bro itu gak sih gitu, orang yang kita tahu yang kayaknya aduh pasangan ini nih ideal banget gitu ya. Kita tuh kayak dia pergi ke luar kota bareng, ke luar negeri bareng, ke pesawat bareng, kerap banget nunjukin kebersamaan, gandengan tangan di foto gitu ya. Tahu cerai. Kaget gak sih? Terus lu dengar kabar gimana? Terus lu coba kan ngelihat ke kilas belakang kan. Ini ngapain aja selama ini? Kayak nggak ada problem gitu kan? Ya. Dan kita lagi-lagi diingatkan, jangan-jangan yang ada di situ kita gitu loh. Kita ada di situ, kita mengcosplaykan hidup kita. Oke. Ini gue nggak tahu ya dari sisi ceweknya atau cowoknya. Mungkin nggak kalau ceweknya dia nunjukin apa ya, kemesraannya apa segala macamnya dan lain sebagainya karena sebetulnya dia nutupin atau bantu suaminya yang mungkin kurang pendapatan, pemasukan dan seterusnya. Sangat baik, ya kan? Sangat jadi baik. Seakan-akan bahwa ya keluarga kita ya kita baik-baik saja gitu, bahwa
Tapi kan kenyataannya nggak baik-baik aja. Paham. Tapi kan isu di rumah kan mungkin ada tekanan tidak dari untuk konsumsi ke publik. Iya. Iya, tapi kan bukan berat. Kenapa kalau bukan untuk konsumsi publik, lo mengkonsumsikan apa yang lo ingin persepsikan publik tentang lo, tentang keharmonisan lo. Loh, bisa jadi itu tuh nyampein emosinya ke mertuanya misalnya. Wah, itu nggak tahu gue kalau itu. Kan bisa jadi begitu. Ada juga kok teman-teman gue yang mungkin kayak gitu. Gue nggak boleh cerita yang mana ya orangnya ya. Untuk apa gimana, gue nggak paham nih. Bukan, maksudnya kan ada pasangan. Terus habis itu dia posting kemesraan, taunya cuma ngasih tahu ke ibunya, ke mertuanya, ke keluarganya. Ya dia baik-baik aja. Iya. Karena pasti kan jangan sampai ada tekanan buat pasangannya bahwa kayak ayo dong lo. Tapi tuh lihat tuh pasangan ini tuh lihat tuh suami ini tuh kan tekanan. Pertanyaan yang paling basic, lo baik-baik aja nggak? Karena kalau lo nggak baik-baik aja, lo mengesankan baik-baik aja, itu yang udah disebut sebagai nggak otentik. Iya. Tapi bukan berarti pada saat lo tahu itu nggak baik-baik aja, lo minta dikasihani. Kasihanilah aku, lihat bagaimana suamiku memperlakukan aku. Itu juga ngaco gitu ya. Jadi ada bandul gitu. Bandul authenticity itu ada di tengah bandulnya. Nggak memalsukan, tapi nggak mengeksploitasi. Paham kan? Ada juga kan? Berapa sering, mohon maaf ya. Maaf sekali, gue gak menunjuk siapa-siapa. Kalau menurut gue pada saat lo sakit, ya udah lo pulih aja dulu gitu. Bukan lo nunjukin infus lo gitu, ngerti gak? Tahu gak sih, Der? Lo pernah lihat gak sih? Tahu, banyak. Iya kan, terus di sana ada bunga beberapa gitu. Iya, betul. Terima kasih teman-teman yang udah perhatian dengan gue saat gue lagi sakit, dikirimin bunga. Get well soon, ya Allah sembuhkan aku. Lo doa lo gitu gak sih? Maksud gue gini, itu kan eksploitasi banget kan? Itu apa sih biasanya lebih ke caper ya? Iya. Oh. Sama yang ada lu gitu amat sih. Sama yang satu lagi. Apa yang mana? Yang satu lagi yang ekstrimnya adalah nutupin bahwa lu sebenarnya sakit. Itu nggak bagus juga. Kan justru dia nggak mau ngerepotin orang-orang. Iya, maksud gue gini, tidak ngerepotin orang-orang bukan menunjukkan lu sehat bugar dong. Karena itu jelas nggak otentik. Lo kan nggak bisa bilang sorry gue lagi nggak enak badan. Kenapa lo harus memaksakan menampilkan lo sehat? Kalau perlu muka lo dipupur pakai bedak supaya lo ada cemerlang gitu kan? Seger gitu ya. Iya kan? Menurut gue juga, ya ternyata emang balance sih kata kuncinya. Authenticity dan attachment. Kita selalu kok butuh attachment, tapi attachment kepada siapa? Celakanya kepada orang yang dekat kita nggak mau attach. Kepada yang jauh-jauh, yang cuman pedulinya swipe-swipean doang, cuman scroll down. Bener. Lo attach diri lo tuh kan sakit. Bener gak sih? Okay. Pada saat lo sama istri lo, ya lo sama istri lo lah. Kenapa lo sibuk minta dilihat bersama istri lo? Ini mantep nih, bagus sih Coach Rene. Gue jadi kepikir, nih gue gak tau nyambungnya apa enggak ya, tapi ini asik banget dibahas juga nih. Yaitu tadi pagi pas gue OTW di mobil, terus gue lihat satu postingan gini, ya kayaknya kayak konten-konten media parenting gitulah. Dia bilang bahwa kenapa sih seakan-akan tuh kayak sangat edukasi sekali yang Anda tampilkan terkait jangan main tangan pada anak. Ya anak itu harus disayangin. Enggak. Kayak ini. FYP aja muncul gitu. Edukasi yang kita dapatkan selalu, anak tuh harus disayang, jangan dipukul, jangan disentil, jangan dijewer, jangan ditabok, apalagi begitu-begitu kan. Terus mana nih yang akunya pakar-pakar parenting di Indonesia gitu kan? Kenapa sih lu coba seakan-akan tuh yang main tangan itu nggak boleh pada anak kecil? Sementara yang terjadi akhirnya gara-gara edukasinya terhadap anak kecil terus, lihat tuh yang terjadi suami ke istri, ngerti nggak maksudnya? Wah gila, maksud gue tuh kepukul banget tuh. Iya lagi. Maksud gue kayak edukasi, ya mayoritas ya, gue gak bilang ini. Jadi lo fokus untuk masalah parenting, tapi justru ada perkara lain, perilaku suami ke istri. Khusus KDRT, yang dimaksud KDRT itu sama dengan lebih banyak itu edukasinya ke jangan pukul anak. Nah, tapi sementara maksud gue nggak bisa disalahin. Maksud gue kan emang ya harusnya edukasi ada juga dong ke istri gitu loh. Iya. Atau mungkin istri ke suami, atau mungkin ke orang lain apa segala macamnya. Pokoknya kurang lebih postingan itu kayak menandakan bahwa mungkin terjadinya ada KDRT suami ke istri, khususnya ke suami ke istri ya. Itu karena kami atau para pakar-pakar parenting itu nggak lebih kentalnya tentang edukasi mengenai kehantaman kepada istri, karena kan yang dikasih tahu bahwa enggak lah. Ya itu gue nggak percaya.
Gue maksud gue gini, kalau kemudian ada satu kesalahan, ya, terus yang disalahkan adalah orang yang berusaha berbuat baik di tempat lain, kan nggak boleh gitu, iya kan? Justru gue bilang kalau ada kesalahan seperti KDRT seperti ini mencuat kayak begini, ya problem utamanya apa? Problem utamanya kurang guidance. Iya kan? Gak mencari guidance dari Allah. Oh, Masya Allah. Iya kan? Ya. Dan kenapa? Karena jangan-jangan lu sibuk mencari like gitu kan. Lu sibuk mencari attachment, jadi kurang guidance. Nah tuh, kata-kata bagus tuh. Iya, jadi kaos. Iya kan? Sibuk cari attachment, lupa guidance tuh. Iya. Iya kan? Sama rhymingnya pas tuh ujungnya tuh. Ens gitu. Iya kan? Aduh, apa sih ya? Jadi kalau gue selalu bolak-balik, ya gue udah pernah cerita ke lo kan ada satu, dia high flyer banget lah, CEO di beberapa perusahaan, ya kan, sangat terkenal, diminta untuk ngomong di sini sana gitu dan segala macam. Menjelang akhir hayatnya sendiri di rumah sakit, the family doesn't wanna be there. Karena nggak ada yang tahan sama dia. Iya itu. Iya, ini orang rupanya fokusnya adalah kepada orang-orang yang jauh. Ngerti ya? Jadi orang yang terdekat tuh, ya nggak, lu nggak pernah ada buat kami kok. Ngeri banget. Dan akhirnya dia ditinggal. Ini tanpa harus menyebut nama ya. Tapi maksud gue tuh gini, ilustrasi yang paling utama terkait attachment. Attachment tuh nothing wrong. Kan tadi masih inget ya? Apa? Pertama, authenticity sama attachment. Dua. Attachment tuh bukan salah. Yang salah adalah attachment kepada siapanya. Kalau dengan orang-orang terdekat lo nggak attach, lo justru lebih attach sama orang-orang yang jauh. Something wrong with you. Gue selalu bilang ilustrasinya begini. Lo boleh di luar tuh hebat luar biasa, ya. Lo boleh punya followership banyak, lo punya bisnis banyak, tapi kalau di rumah lo nggak ada harganya, Beneran asli lo nggak ada harganya. Karena yang paling ngerti tabiat lo, asli lo seperti gimana, otentik lo kayak gimana, ya orang-orang yang ada di samping lo. Bahkan kalau orang-orang yang ada di samping lo nggak mau di samping lo, itu udah clue yang jelas, bukti yang jelas, something wrong dengan cara lo menetapkan prioritas. Tapi kan yang paling banyak kan bukan keluarga, tapi orang-orang yang di luar sana. Nah, sementara dia cari makan buat keluarga, anak istrinya adalah dengan klien, ngonten, meeting dan lain sebagainya. Kalau ujung-ujungnya kalau mungkin dibalik polanya, mungkin menurut dia adalah keluarga kita private kan. Dan ya klien harus gue jaga biar gue bisa ngasih makan anak istri gue itu gimana? Iya gak apa-apa. Menurut gue tuh jauh lebih terhormat. Yang gak bener kan mengeksploitasi. Tadi masih ingat ya Der ya, di bandul yang satu itu eksploitasi. Tapi di bandul yang satu lagi ya, itu benar-benar fake. Oke. Ya kan kalau eksploitasi ya lo exploit aja semuanya tentang keluarga lo. Iya. Ya kan sampai akhirnya ada acara apa yang ajaib tuh, acara reality show yang kita sampai nggak menyangka sampai segila gitu kan, itu eksploitasi. Tapi di sisi lain menutupi dan menampilkan citra yang sama sekali berbeda juga berbahaya. Otentik di tengah sih ya, moderat ya. Iya di tengah dia. Ya. Dan lo harus selalu diingatkan. Jadi coach apa nggak boleh punya profesi sebagai content creator? Gue nggak bilang gitu. Asal lo clear attachment lo sama siapa. Bahwa pada saat lo bekerja ya lo fokuskan gitu. Kayak lo menarik kan, yang lo pakai baju merah di PHB Harbor itu kan, itu kan langsung konten banget kan, semuanya langsung pada ini. Ya you know your trade gitu. Tapi yang gue juga suka dari yang lo lakukan adalah pada saat lo sama istri lo, bahkan istri lo aja lo nggak tampilin. Ya kan, cuman bayangannya doang gitu. Dan kebutuhannya gue tahu ada kebutuhan kontennya juga, tapi lo menjaga supaya nggak eksploitatif. Itu lah mahal. Bener ya. Akhirnya gue suka banget materi otentik sama attachment, dan kita berada di tengah-tengah. Jangan juga lu tiba-tiba langsung otentik banget tapi lu nggak attach, nggak peduli sama orang, nggak peduli sama orang, atau terlalu peduli sama orang, attach ya. Tapi sementara jadi lu nggak tahu authenticity lo apa, dan itu yang harus dijaga, terutama buat para content creator nih. Terutama buat para content creator. Belum lama ini, ya gue nggak tahu, lo pasti tahu lah maksud gue siapa. Tapi gue nggak maksud untuk ngomonginnya. Tapi pelajarannya adalah siapa? Nggak usah, udah nggak usah. Siapa? Dia rusak secara personanya. Karena yang dia keluarin adalah awalnya udah bagus, dia nggak bagus ya. Dia terlalu attachment. Ini dulu agak lucu nih orang. Attachment banget, kanan banget. Terus tiba-tiba berubah jadi otentik banget. Keluarganya, istrinya, kemesraannya diundang nih sama eksploitatif ini. Wah, begitu ada satu masalah, hancur namanya langsung. Karena lihat pengalamannya
perjalanan nih, apa yang dipetik dalam pelajaran ini. Ketika terlalu kanan kan, klien ngiranya gila dia buat gue begini ya, begini gitu kan. Nah, begitu dia banting setir. Kenapa dibanting setir? Panjang lah ceritanya, tapi intinya adalah dua kepukulnya. Dia dianggap dan dinilai sebagai tidak cinta pada istrinya dalam tanda kutip gitu ya, karena tadi ternyata adalah cosplay happiness, cosplay apa segala macamnya. Dan di suatu sisi tadi gue bilang apa? Sebelumnya kan dia kan kanan banget, attachment banget, terlibat dalam penipuan. Aduh, abis langsung namanya. Wah, penipuan. Jadi gini, kan dia attachment banget, otentik banget. Makanya gue bilang nih, gue suka banget nih materinya Coach Rene gini. Attachment banget, otentik banget. Begitu dari attachment dia pindah ke otentik, ternyata yang dia attach dia tipu. Begitu pindah ke otentik, kebuka semua. Yang dia angkat dari sisi keluarganya, wah harmonis, salah satunya juga ternyata berbalik dia sakiti keluarganya. Aduh, sekarang bingung posisinya di mana. Wah, gue pengen lo sekarang yang nyimak ini ya sampai ujung, sampai di sini. Coba refleksi ke diri lo. Apakah lo content creator atau emang lo cuma iseng-isengan aja pakai media sosial? Media sosial itu sangat adiktif. Dan kalau lo nggak punya kendali padanya, dia yang punya kendali pada lo. Coba sekarang lo refleksi di bandul itu tadi, lo lebih cenderung mana? Lo lebih cenderung ke attachment kah? Atau lebih cenderung ke otentik kah? Dan gue pengen dengar kenapa. Nah, supaya kalau kita udah tulis di kolom komentar, lo punya bahan untuk menakar diri lo di kemudian hari. Coba deh lakukan itu dan insya Allah akan lebih baik. Bener, iya. Dengan posisi di tengah-tengah juga lo amannya di situ. Bukan berarti lo akan kalau lo baik-baik aja juga silahkan aja bilang. Tapi kenapa lo baik-baik aja? Gitu bagus. Oke ya, komen di bawah nanti kita bahas next week ya. Coach kasih solusi.